Baik, shalom. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali, dan hari ini adalah hari yang spesial buat Bapak Ibu Saudaraku Jemaat Philadelphia. Bagaimana kabar saudara dalam minggu ini? Puji Tuhan. Tidak terasa kita sekarang sudah ada di bulan Mei, di minggu pertama di bulan Mei. Dan hari ini live streaming langsung dari tempat ibadah kita. Puji Tuhan, ya. Mari saya ajak kita semua untuk siapkan hati kita, siapkan diri kita, untuk kita boleh menyembah Tuhan, untuk kita boleh untuk memuji Tuhan, dan juga untuk kita boleh bersama-sama dimanapun kita berada di rumah kita masing-masing. Terlebih istimewa pada minggu ini kita juga ada perjamuan kudus. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudaraku siapkan perjamuan kudus kita masing-masing di rumah. Ya roti atau mungkin sirup atau anggur yang kita sudah persiapkan. Puji Tuhan. Mari saya ajak kita semua untuk kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta supaya Tuhan hadir, supaya Tuhan melawat, supaya Tuhan menjamah memberkati kita dengan kuasanya yang dahsyat. Haleluya, haleluya. Mari saya ajak kita semua untuk tundukkan kepala kita akan satu hati berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, minggu ini kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk memelihara Tuhan, untuk kesehatan, untuk berkat Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah, kami akan merasakan hadirat Tuhan, kami akan dilawat oleh Tuhan, dan kami berdoa, hamba berdoa dalam kebenaran firman Allah. Di minggu pertama di bulan Mei ini, kami semua, seluruh sidang jemaat Philadelphia, kami boleh diberkati, kami boleh dipulihkan, kami boleh mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk kami diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Baik, saudaraku, saya doakan kita semua baik dan sehat semua. Puji Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita lewat firman Allah yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudaraku. Tahukah kita kalau hidup ini adalah proses, hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah pergumulan saudara. Suka nggak suka, sadar atau nggak sadar, ini semua kita harus jalani. Proses, ya, ujian, tantangan seperti kita sekolah saudara. Baik, nah firman Allah saya ambil di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Mari saudaraku yang sudah siapkan Alkitabnya, saudara bisa buka di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Allah. Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan sampai ayat yang ke-12. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Lalu ayat selanjutnya, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Siapa yang mengatakan ini saudaraku? Yohanes Pembaptis. Lalu dikatakan selanjutnya, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, jadi saudara yang sangat dikasihi Tuhan, firman Allah mengatakan kepada kita di dalam ayat 10 bahwa kapak itu sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Lalu selanjutnya dikatakan saudaraku, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Siapa yang membaptis saya dengan tanda pertobatan? Yohanes Pembaptis. Tetapi ia datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya, dan ia akan membaptiskan kita dengan apa? Roh Kudus dan dengan api. Nah saudaraku, saya katakan sama beberapa anak Tuhan bahwa kita akan mengalami namanya 3 baptisan dalam hidup ini. Yang pertama baptisan air, baptisan salat. Yang kedua baptisan roh, ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, jangan lupa saudaraku, di situ dikatakan baptisan api. Nah apa itu baptisan api saudaraku? Inilah Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Mau nggak mau, suka nggak suka saudaraku, setiap anak Tuhan, setiap orang percaya, satu hari nanti kita menghadapi namanya baptisan api saudaraku. Dibakar, diproses, diuji saudaraku sampai murni, sampai bersih saudara. Nah mungkin saat-saat seperti ini saudaraku,
anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, bahwa kita mungkin sedang menghadapi namanya baptisan api, saudara. Ayat yang 10 mengatakan kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohonnya tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Mari saudaraku, dari kebenaran firman Allah ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, supaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, kapak itu sudah tersedia, saudaraku. Dan kita, firman Allah mengatakan kita harus menghasilkan buah yang baik. Kalau tidak, saudaraku, kita akan ditebang dan dibuang dalam api. Oleh sebab itu saya berdoa pada pagi hari ini buat Bapak Ibu Saudaraku dimanapun engkau berada. Ayo, ya, hari-hari ini bukankah Alkitab mengatakan bahwa ini adalah hari-hari akhir zaman, saudaraku? Ya, kesudahan sudah dekat. Oleh sebab itu mari saudara yang sangat dikasihi Tuhan, ya, bisa aja lewat wabah sakit penyakit ini, saudaraku, yang melanda sampai ke seluruh dunia. Satu-satunya, saudaraku, ya, yang kita perlu ingat adalah ini waktunya Tuhan. Kapak sudah tersedia, saudaraku. Dan saya bisa melihat, ya, bagaimana saya mendengar ada banyak orang-orang yang mulai mencari Tuhan hari-hari ini. Ada banyak orang-orang yang berbalik dari perbuatan yang jahat dan berbalik, bertobat dan mencari Tuhan, saudaraku. Nah, oleh karena itu mari saudara, kita anak-anak Tuhan, apa yang kita harus lakukan hari-hari ini? Mungkin saudaraku, ya, kita sedang menghadapi namanya baptisan api, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa contoh di dalam Alkitab yang mungkin kita bisa dapat kebenaran yang luar biasa. Bagaimana orang-orang ini, bagaimana tokoh-tokoh ini, saudaraku, yang ditulis dalam Alkitab, mereka menghadapi baptisan api yang begitu dahsyat, tapi mereka menang. Mereka seperti emas teruji, saudaraku, menjadi emas yang murni. Nah, yang pertama, saudaraku, kita buka di dalam kitab Ayub. Mari Bapak Ibu Saudaraku, di dalam kitab Ayub kita sudah tahu bagaimana cerita kejadian yang dialami oleh Ayub, saudaraku. Di dalam Ayub pasal yang pertama, mari saudaraku, ayat yang ke-21 saya akan bacakan buat saudara. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21, firman Allah berkata seperti ini kepada kita. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara, siapa yang tidak kenal peristiwa Ayub, saudara? Apa yang Ayub alami? Tantangan, pencobaan, penderitaan yang begitu luar biasa. Boleh nggak? Di sana saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, Ayub bukan hanya dia percaya kepada Tuhan, Ayub bukan hanya setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan izinkan dia mengalami yang namanya satu penderitaan yang begitu hebat, saudaraku. Bisa nggak saya katakan Ayub sedang mengalami yang namanya baptisan api, saudaraku? Dari mana kita tahu, saudaraku? Kalau saudara baca di dalam pasal yang pertama, bagaimana kejadian dialami oleh Ayub, saudaraku, semuanya habis. Bahkan yang terakhir, saudaraku, ya, sekujur badannya, saudara, ya, itu dipenuhi dengan luka-luka. Ibarat kata ada orang bilang dia mengalami kanker kulit yang ganas. Saking gak tahannya dia harus mengambil belit dan dia harus garuk-garuk sekujur badannya, saudara. Dan kita bisa bayangkan ketika belit kita garuk, ketika kita gores ke kulit kita, apa yang terjadi, saudaraku? Bukannya malah bertambah baik, malah bertambah buruk keadaan Ayub, saudaraku. Tetapi kira-kira Ayub, apa yang Ayub lakukan, saudaraku? Dia berkata apa kepada kita? Dia berkata seperti ini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah bagi nama Tuhan. Arti kata begini, saudaraku, bagi Ayub, mau susah, mau senang, mau diberkati atau belum diberkati, mau sehat, mau sakit, dia tetap berkata terpujilah bagi nama Tuhan. Walaupun Ayub mengalami satu penderitaan yang begitu hebat, begitu luar biasa, saudara. Bahkan kalau saudara perhatikan di dalam ayat selanjutnya, Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-10, dia berkata seperti ini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila kepada istrinya, saudara. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Oh haleluya, saudara. Dia berkata kepada istrinya, sementara istrinya berkata kepada Ayub, sudah kutuki Allah, tinggalkan dia. Tapi Ayub bilang tidak, no. Masakah kita hanya menerima yang baik saja, sementara yang tidak baik yang dikatakan di dalam firman Allah yang buruk, kenapa kita tidak mau terima?
Saudara, jemaat Philadelphia dimanapun kau berada, di sana boleh nggak saya berkata seperti ini? Wabah COVID-19 ini, saudaraku, ya, yang kita alami sekarang, ya, situasi kondisi bukan hanya mempengaruhi kehidupan sehari-hari, tetapi juga mempengaruhi semuanya, saudaraku. Di sana kita bilang seperti ini, kita jangan hanya terima yang baik saja, yang buruk pun. Kenapa kita nggak mau terima, saudaraku? Haleluya. Ya, yang kita dengar, ya, dengan kejadian COVID-19 ini, saudaraku, ya, yang penghasilannya tadinya full sekarang berkurang, yang tadinya pekerjaannya full sekarang sudah tidak lagi bekerja sementara, stay at home, saudaraku. Sementara kebutuhan kita hari lepas hari kita harus penuhi, saudaraku. Tapi dengar baik-baik, Ayub berkata apa kepada kita, saudaraku? Jangan kita hanya terima yang baik, yang buruk pun dalam tanda petik. Kenapa kita nggak mau terima? Bahkan dikatakan, saudaraku, terpujilah nama Tuhan. Saudara, dengar baik-baik pada minggu pertama di bulan Mei, saudara. Saudara, mungkin Tuhan izinkan kita lagi sedang menghadapi namanya baptisan api, saudaraku. Kira-kira kita bisa kuat gak? Kira-kira kita bisa bertahan gak, saudaraku? Saya berdoa buat kita semua, supaya kita semua kuat, supaya kita semua bisa bertahan, dan kita bisa melewati baptisan api, saudaraku. Dan Tuhan mau buat kita, mau proses kita. Tuhan izinkan ini semua supaya kita menjadi anak Tuhan yang bukan abal-abal, saudaraku. Saya mau katakan, Ayub adalah gambaran anak Tuhan, orang percaya yang tidak abal-abal, saudaraku. Bukan hanya pada waktu dia berkelimpahan, dia setia dengan Tuhan. Dalam keadaan penderitaan yang hebat pun dia tetap setia dengan Tuhan. Terpuji, saudaraku. Haleluya. Yang kedua, saudara yang sangat dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani, di dalam kitab Ibrani, saya akan sampaikan kepada saudara, di dalam Ibrani pasal yang kelima. Ayo mari kita buka Alkitab kita. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Dengar baik-baik. Ibrani 5 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Dan sekalipun ia adalah anak. Dengar baik-baik. Dan sekalipun ia adalah anak. Siapa, saudaraku? Yesus Kristus. Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diteritanya. Wow. Ayat selanjutnya bilang apa? Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yang kedua, saudara, ketika Tuhan Yesus datang dalam dunia, mengambil rupa seorang hamba manusia, saudaraku, dia adalah Tuhan, dia adalah Raja di atas segala raja. Tapi dia tanggalkan keilahiannya, saudaraku. Dia datang turun ke dalam dunia mengambil rupa seorang manusia. Lalu, saudaraku, apa yang terjadi? Apakah saat itu Tuhan Yesus seperti raja dalam tanda petik? Ya, dia dalam tanda petik hidup dalam dengan kemewahan segala macam. Apakah tidak ada masalah dihadapi? Apakah tidak ada tantangan dihadapi pada waktu dia datang dalam dunia? Tidak. Firman Allah mengatakan apa kepada kita? Sekalipun dia adalah anak pribadi Allah yang kedua, tapi dia belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita. Saudaraku, Yesus Kristus waktu datang ke dalam dunia, dia bukan hanya diperlukan oleh Roh, tapi juga dia harus melewati namanya baptisan api. Dia taat dari apa yang telah diderita. Dari mana kita tahu, saudaraku? Saudara lihat peristiwa di Taman Getsemani. Pada saat sebelum dia disalibkan, saudaraku, dia berdoa 3 kali dengan doa yang sama. Bahkan dikatakan di dalam firman Allah, keringatnya bercampur dengan darah keluar dari pori-porinya, saudaraku. Satu keadaan intimidasi yang begitu hebat, tekanan batin yang begitu kuat. Bahkan dia berkata seperti ini kepada murid-muridnya, hatiku sedih mau mati rasanya. Penderitaan Tuhan Yesus bukannya penderitaan secara fisik, tetapi juga penderitaan secara batin, saudara. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan diserahkan ke dalam tangan orang berdosa. Saudaraku, sampai puncak, sampai di mana, saudaraku? Pada waktu dia dipakukan di atas kayu salib. Itu penderitaan yang begitu hebat, saudaraku. Sampai dia berteriak ketika dia tergantung antara langit dan bumi. Dia berteriak, Eloi, 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 lama sabachthani. Yang artinya, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, dia mengalami penderitaan.
Dia mengalami tetesan air mata. Dia mengalami kesakitan yang begitu rupa. Dia mengalami satu cobaan yang begitu sangat hebat. Tetapi saudaraku, firman Allah bilang apa sama kita dalam kitab Ibrani? Dia belajar menjadi taat dari apa yang telah diterimanya. Saudara, kita nggak tahu kapan ini COVID-19 akan berakhir untuk negara kita. Tapi saudaraku, satu hal yang mau sampaikan kepada saudara. Saudara mau taat? Saudara mau tetap sabar? Saudara mau tetap setia nggak dari apa penderitaan yang kita alami? Kita mau setia, kita mau tetap taat kepada Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan hari ini yang sedang diuji, saudara. Lagi diproses. Apakah dia tetap setia dengan Tuhan? Atau sebaliknya, dia sudah mulai tawar hati. Dia sudah mulai putus asa. Dia sudah mulai mengandalkan kekuatan manusia, saudaraku. No, tidak. Ayo, sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan kepada kita semua. Mari kita saling berdoa supaya kita kuat, kita setia, taat apa yang kita alami. Susah senang kita jalani bersama-sama, karena kita tahu kita tak pernah sendiri. Amin, saudaraku. Oleh sebab itu saya berdoa buat kita pada pagi hari. Yang terakhir, saudara, di dalam 1 Korintus, di dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Surat Paulus, 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, saudara. Oh, haleluya. Mari saudara. Oh, saya rasakan. Oh, saya rasakan hadirat Tuhan. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. Saya akan bacakan kepada kita semua. Maksud saya 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Firman Allah berkata seperti ini. Dengar baik-baik. 1 Korintus 3 ayat yang ke-12. Firman Allah berkata, entah orang membangun di atas dasar yang dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Ayat 13. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Oh, haleluya. Saudaraku, jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, entahkah orang, firman Allah mengatakan kita sekali lagi, membangun di atas dasar. Kita bangun dasar hidup kita dengan apa, saudaraku? Yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal ketiga ini. Apakah dari emas? Apakah dari perak? Apakah dari batu permata? Apakah dari kayu? Apakah dari rumput kering atau jerami? Tapi satu hari nanti, saudaraku, kita semua akan diuji dengan api. Kalau kita bangun dasar hidup kita, iman percaya kita dari emas, maka ketika emas dibakar dengan api, maka emas itu bertahan, saudara. Bahkan semakin murni, semakin mahal harganya. Kalau kita bangun dasar hidup kita, iman percaya kita, saudaraku, dari perak atau batu permata, perak, batu permata tidak akan terbakar oleh emas, tidak terbakar oleh api, maksud saya, saudara. Tetapi sebaliknya, kalau kita bangun hidup kita, dasar iman percaya kita dari kayu atau rumput kering atau jerami, kita tahu kalau kayu dibakar dengan api apa yang terjadi. Kita tahu, saudaraku, kalau rumput kering atau jerami, kalau kena api, apa yang terjadi, saudaraku? Maka kayu, rumput kering, dan jerami itu akan habis angus ketika dia dibakar dengan api, saudara. Habis semua. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau bertanya kepada saudara. Hari-hari ini, pengiringan kita kepada Tuhan, kita bangun dasar iman percaya kita selama ini dari apa? Dari emas kan? Dari perak kan? Atau dari batu permata? Saya doakan supaya kita bangun dasar hidup kita dari emas, perak, atau batu permata. Tapi sebaliknya, saudaraku, kalau dari kayu, rumput kering, atau jerami, maka satu hari nanti rumput kering, jerami, atau kayu akan hangus terbakar dengan api. Baptisan api, saudaraku. Saya berdoa, mari Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, sebagai hamba Allah, saya mau katakan kepada kita, apapun yang terjadi, kita bangun dasar hidup kita itu dengan dasar yang luar biasa, yaitu emas, saudara. Emas yang dikatakan di dalam Matius, kita menghasilkan buah yang baik, saudara.
semakin kita diuji, semakin kita dibakar dengan api, kita gak lumer, kita gak terbakar, kita gak hangus, tapi kita semakin murni, saudara. Oh haleluya, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan diri kita untuk kita boleh jaga hidup kita lewat keadaan situasi sekarang ini. Memang ya, orang berteriak, orang berkata sulit, susah, orang banyak mengeluh, tapi dengar baik-baik. Kalau kita bangun dasar hidup percaya kita dengan emas, dengan perak, atau dengan batu permata, itu logam mulia, itu batu permata yang berharga, saudara. Semakin kita dibakar, semakin kita diproses, semakin kita diuji, kita akan keluar sebagai pemenang. Haleluya. Oh Jesus, Tuhan Yesus luar biasa buat kita, saudara. Oleh karena itu mari, di dalam Efesus mengatakan kepada kita, di dalam Efesus pasal yang 6, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan, di dalam kuasa, di dalam kekuatan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan lemah, tapi dia boleh semakin hari semakin kuat, seperti burung raja Tuhan. Oh haleluya. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan, kita membangun hidup kita sekarang bukan dari kayu, bukan dari rumput kering atau dari jerami, tapi dari emas. Semakin buka, semakin kita diproses, semakin kita menghadapi tantangan, semakin kita menghadapi pergumulan yang berat. Walaupun kita meneteskan air mata, tapi dengar baik-baik, satu hari nanti kita akan memohon dengan sukacita, sorak-sorak kemenangan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, mari sebelum kita akhiri live streaming ini, saudaraku, ibadah online ini, Bapak Ibu yang sudah siapkan perjamuan kudus masing-masing di rumah, mari kita persiapkan sekarang, ya. Siapkan anggur, siapkan rotinya, dan kita akan memasuki perjamuan kudus. Dan saya minta kalau tidak berkeberatan Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus di minggu pertama di bulan Mei ini, saudaraku. Haleluya, haleluya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Allah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam perjamuan kudus, ada Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan. Oh glory, haleluya. Mari saudaraku, ya, sembah di satu dua menit. Katakan, Tuhan, Engkaulah sumber kekuatanku. Tuhan, Engkau sumber pengharapanku. Kita bukan membangun iman percaya kita, dasar hidup kita bukan dari kayu, bukan dari rumput kering, bukan dari jerami. Itu gampang terbakar dan itu angus kalau terbakar dengan api, saudara. Kita bukan anak Tuhan yang abal-abal. Kita anak Tuhan yang seperti emas yang murni, saudara. Bapak Ibu Saudaraku, oh haleluya, sembah. Oh glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Dia berikan contoh buat kita, saudaraku. Walaupun sekalipun Dia adalah anak, tapi Dia belajar menjadi taat dari apa yang telah diberitanya. Tuhan Yesus bisa lewati ini semua, saudaraku. Diproses seperti baptisan api, dibakar, tapi Dia tidak hangus. Dia seperti emas yang murni, saudaraku. Oh glory, haleluya. Ayub diproses, dibakar begitu rupa, tapi dia tidak hangus. Dia tidak terbakar habis. Dia seperti emas murni. Semakin dia diuji, semakin dia timbul seperti emas murni. Oh haleluya. Walaupun mungkin secara manusia kita nggak sanggup, kita nggak kuat, tapi dengar baik-baik, saudaraku. Kalau Kristus Yesus ada di dalam hatimu pada hari ini, maka bersama dengan Tuhan kita akan melewati semua. Haleluya. Oh glory. Mari saudara, angkat tosti ini. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Glory, glory, haleluya, haleluya. Mari sebelum kita makan minum, saya berikan waktu 1 menit buat saudara. Mungkin ada doamu, mungkin ada permohonanmu secara pribadi kepada Tuhan. Dari tempat ini, dari gereja kita ini, saudaraku, mari saudaraku, saya ajak kita semua. Berikan waktu 1 menit untuk saudara menyampaikan apa yang menjadi permohonanmu, apa yang menjadi pergumulanmu pada hari ini, pada bulan Mei ini, saudaraku. Glory, haleluya.
Glory, haleluya. Oh, Kristus mati untuk kita, saudaraku. Dia bangkit untuk kita. Glory, haleluya. Aku datang memberikan hidup, dan hidup itu penuh dengan kemurahan. Haleluya. Oh, belas kasihan Tuhan turun atas kita. Belas kasihan Tuhan turun atas keluarga kita. Belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kita Indonesia. Haleluya, haleluya. Baik, saudaraku, kita angkat hosti ini, kita siapkan diri kita. Bagi Bapak Ibu Saudara, sebelum kita makan, dengarkan firman, saudara. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya, memberikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kita makan dengan hati yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kita angkat cawan yang bersihkan tubuh, yang adalah lambang daripada darah Yesus. Sebelum kita minum, dengarkan firman. Sesudah itu Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Dan Tuhan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan hidup kita dipulihkan. Kita minum dengan hati yang percaya dalam nama Tuhan. Oh, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sembah. Puji. Mari saya minta Ibu Gembala untuk berdoa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur Amin. hari ini Tuhan. Amin. Kami merasakan pertolongan Tuhan. Puji atas hidup Tuhan. kami Terima adanya. kasih. Terima kasih Tuhan. Terima Ibadah kasih. pada saat ini Tuhan kami Terima percaya, membuat iman percaya kami lebih dan lebih lagi di dalam Engkau. Amin. Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami yang sedang dilanda oleh wabah penyakit sampah. Amin. Tuhan, Engkau tolong, Engkau campur tangan Tuhan. Lepaskan bangsa kami dari wabah yang sedang melanda saat ini. Di dalam nama Yesus. Oh, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan wabah ini lalu dari bangsa kami. Sehingga Tuhan kami terbebas dari perkara itu. Dan kami bisa kembali melakukan aktivitas. Amin. Berkati Jokowi sebagai presiden Tuhan dan staf-staf menteri yang bekerja. Mereka sudah berusaha begitu rupa Tuhan untuk memutuskan COVID-19 ini. Tetapi sekali lagi Tuhan, tangan-Mu yang berkuasa, yang sanggup melepaskan bangsa kami dari wabah ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu dimanapun mereka berada. Amin. Di dalam setiap usaha pekerjaannya, Engkau memberkati Tuhan. Terlebih masa-masa yang sukar saat ini, kami percaya kepada Engkau Tuhan. Sebab firman-Mu berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan akan Engkau dan menaruh harapnya kepada Engkau. Hari ini Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu. Engkau curahkan berkat-Mu dengan melimpah bagi umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Dan apapun yang dikerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil. Amin. Saat ini juga Tuhan, Engkau lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Proteksi kami Tuhan dari wabah yang sedang melanda Tuhan. Kami percaya perlindungan, penyertaan Tuhan ada buat setiap kami dimanapun kami berada. Baik kami di rumah, baik kami ke kantor, baik kami dimanapun kami berada Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi Kau memberkati bangsa kami, berkati jemaat GSPDI dimanapun mereka berada. Terpujilah akan nama Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Memberkati hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Menyertai setiap langkah-langkah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Dan kami percaya ini masanya Tuhan untuk kami lebih mengasihi akan Tuhan. Terpujilah akan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu, siapkan dirimu untuk menerima berkat di akhir ibadah online ini. Saudara-saudaraku, dimanapun engkau berada, pada minggu pertama di bulan Mei ini, terima berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh
Tuhan Yesus Kristus turun kepada kita semua. Berkat perlindungan, berkat kesehatan, berkat umur panjang, berkat pemeliharaan daripada Tuhan turun atas kita semua dimanapun kau berada, dalam nama Yesus. Ya, terima berkat. Bersama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Sampai kita ketemu di minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.